Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, sebelum kelas kita mulai pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mempresensi kalian dulu nih. Ada yang nggak hadir pada pagi hari ini? Oke, hadir semua ya. Baik. Pada pertemuan kita kali ini di kelas, Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan etnik yang ada di Indonesia ya. Oke, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, persamaan dan perbedaan institusi sosial. Sini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, mengulas kembali pengertian institusi di awal, sedikit saja nanti di akhir Ibu akan menjelaskan ini, dua perbedaan etnik yang ada di Indonesia ya. Nanti ada di suku Jawa dan suku Ambon. Nah, peta konsep yang kita pelajari pagi hari ini apa sih? Nanti pengertian institusi sosial, fungsi-fungsi, ciri, tipe, dan menjelaskan persamaan dan perbedaan institusi sosial. Ada yang tahu apa sih itu institusi sosial? Ya, institusi sosial itu persamaannya dari lembaga sosial atau peranata sosial. Jadi pengertiannya secara umum itu seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan dan kebutuhan sosial tertentu. Kemudian masuk ke pengertian para ahli, yang pertama ada menurut Paul B. Harten, yaitu lebih kepada norma dan hubungan penyatuan nilai-nilai dan prosedur tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Kemudian menurut Surjono Sukanto itu himpunan dan norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketika ada kuncoroningrat, yaitu suatu sistem tata kelola dan hubungan berpusat pada aktivitas memenuhi kebutuhan khusus atau kebutuhan dasar manusia. Kita masuk ke dalam fungsi institusi sosial. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat mengenai cara bertingkah laku, bersikap dalam menghadapi masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua ini menjaga keutuhan masyarakat. Dan ketiga ada memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem keadilan sosial. Artinya di sini berfungsi sebagai suatu sistem pengawasan terhadap tata kelakuan atau tingkah laku masyarakat. Kemudian ada fungsi lainnya, ada pertama fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest ini lebih kepada fungsi yang disadari untuk melakukan tujuan tertentu atau kebutuhan bersama. Contohnya lebih kepada kayak produksi, distribusi, konsumsi seperti itu. Kalau fungsi laten itu fungsi sebaliknya ya, fungsi yang tidak dikehendaki oleh kita semua, atau lebih kepada dampak yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian lanjut, nah ini ada dua gambar nih anak-anak. Nah, ini masuk ke dalam fungsi mana sih? Ya, ini masuk ke dalam fungsi manifest. Kenapa? Karena adanya tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia, seperti menanam padi ini ya. Karena di Indonesia dikenal dengan makanan pokoknya itu nasi. Nah, seperti itu. Kemudian ciri-ciri institusi sosial, yang pertama memiliki simbol sendiri. Ya, pasti satu lembaga memiliki simbolnya masing-masing. Berbeda ya, seperti adanya simbol lembaga pendidikan, simbol lembaga pertanian, itu pasti memiliki beda ya. Kemudian memiliki tata tertib dan tradisinya. Ya, pasti satu lembaga dengan lembaga lain pasti memiliki tata tertibnya masing-masing nih. Contohnya di lembaga pendidikan, tata tertibnya seperti ini, tradisinya seperti ini. Kemudian contohnya di Karang Taruna memiliki tata tertibnya masing-masing juga. Kemudian memiliki usia lebih panjang dari orang pemiliknya. Nah, contohnya seperti Karang Taruna di desanya kita ya. Setiap tahun sekali atau berapa tahun sekali pasti untuk struktur pengurusnya pasti berganti terus. Tidak mungkin orang-orang itu aja, pasti bergiliran seperti itu ya. Kemudian memiliki alat-alat perlengkapan. Ya, untuk memenuhi tujuan dari lembaga pasti harus memiliki alat-alat perlengkapan. Kemudian memiliki ideologi sendiri pasti. Lembaga itu pasti memiliki
ideologinya sendiri-sendiri sesuai tujuannya. Kemudian tipe-tipe institusi sosial. Nah, di sini nanti ada 6 tipe institusi sosial. Ibu nanti akan memberikan ke kalian tugas kelompok. Nanti tugasnya berkelompok di kelas saja, dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti setiap satu kelompok menjelaskan ini. Misal kelompok pertama menjelaskan berdasarkan tujuan dari tipe-tipe institusi sosial. Begitu seterusnya sampai kelompok ke-6. Nah, nanti Ibu berikan waktu 6 menit ya. 10 menit saja ya. Setiap anak memiliki 10, setiap kelompok memiliki waktu 10 menit untuk berdiskusi. Selanjutnya nanti satu perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke, pada kesimpulannya nanti berdasarkan tujuannya nih. Untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti kekerabatan. Kemudian perkembangannya ada creative institution, kemudian yang kedua ada enacting institution. Dan ketiga ada dari sudut sistem nilai yang diterima, itu basic institution, dan kedua ada subsidiary institution. Yang keempat, penerimaan di masyarakat, ada approved dan unsanctioned institution. Kelima ada faktor penyebarannya, ada general institution dan restricted institution. Dan keenam, ini ada regulative institution dan operatif dan regulatif ya, itu dari sudut fungsinya. Oke, itu kesimpulan dari diskusi kalian. Kelompok 6, kelompok berenam. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan persamaan dan perbedaan institusi sosial. Nah, di sini ada 4 gambar ya anak-anak. Ada yang tahu ini masuk gambar apa aja sih? Yang pertama dari suku mana, sampai yang keempat dari suku mana? Ya, benar. Dari yang pertama ini dari suku Jawa, kedua dari Minangkabau, ketiga dari Ambon, dan keempat dari mana tadi? Ya, benar. Dari suku Bali. Sangat mudah dihafal ya. Selanjutnya nih, jenis institusi sosial di sini sama dengan persamaan berbagai etnik yang di Indonesia, adanya kesamaan sistem kesenian, sistem bahasa, teknologi, mata pencarian, organisasi sosial, pengetahuan, dan religi. Kita disamakan dengan keenam jenis persamaan ini. Kemudian dari jenis keenam persamaan tersebut juga sama dengan dari 7 unsur kebudayaan universal menurut Kuncoro Ronira. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan perbedaan, contoh perbedaan etnik yang di Indonesia itu ada suku Jawa dan Ambon. Di sini Ibu akan menjelaskan dari suku Jawa terlebih dahulu. Nah, ada pun beberapa di antaranya, mayoritas orang Jawa itu agamanya Islam ya. Bentuk rumahnya ada joglo, limisan, situbondo. Kemudian mayoritas orang Jawa masih bermata pencarian petani yang di daerah desa-desa ya. Kemudian untuk pesisiran nelayan, adanya peternak, kerajinan, dan lain sebagainya. Kemudian sistem kerabatan di Jawa itu antara bapak sama ibu itu masih sama, tidak ada perbedaan keduanya, memiliki hak sama. Kemudian bahasa Jawanya itu menggunakan mayoritas bahasa Jawa, namun tidak luput dari Jawa Barat adanya bahasa Indonesia, namun juga ada campuran Jawa sedikit. Untuk keseniannya kita kenal ada kesenian wayang, ada kesenian gamelan, dan lain sebagainya. Kemudian istilah di Jawa perkawinannya itu berbeda juga dengan istilah perkawinan yang ada di adat lain seperti itu. Kemudian sistem sosialnya masih mengenal stratifikasi. Iya, kita kenal seperti tingkat pendidikan di Jawa ya. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi pasti lebih disegani, dihormati. Sebaliknya, mereka yang memiliki pendidikan rendah pasti kurang dihormati sebanding dengan itu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Kemudian kebudayaan Ambon nih. Nah, kebudayaan Ambon itu kelompoknya itu kelompok tempat tinggal mereka tuh dibatasi oleh tanah pertanian, memiliki kelompoknya sendiri-sendiri seperti itu.
Kemudian adanya mayoritas masih bertani di ladang karena sebagian daerahnya di Sulawesi Maluku itu daerah perkebunan dan mereka masih pada sistem pencariannya ladang. Kemudian kekerabatannya adanya hubungan patrilineal. Bahasa yang masih sering digunakan bahasa Melayu Ambon, masih kental ya di sana. Kemudian adanya pola perkawinannya yang eksogami, kesenian yang paling kita kenal di sana ada bambu gila atau buluh gila. Pasti kalian banyak sudah pernah menonton ya di acara-acara televisi atau maupun media internet lainnya, bambu gila. Pemainnya mesti lebih dari satu orang menggunakan bambu yang disikat ke tangan. Ya, selanjutnya bambu itu dengan sendirinya. Kemudian mayoritas agama di sana ini Kristen dan Islam di sana mayoritas dominan ya. Kemudian selanjutnya fasilitas pendidikan yang di sana itu sudah memumpuni atau berkembang lebih baik. Seperti yang kalau di Pulau Jawa justru pendidikannya jauh lebih baik lagi karena apa? Di sini fasilitasnya sudah memadai. Tingkat ETK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi di Pulau Jawa itu sangat maju. Oke, untuk materi tadi apakah ada yang diinginkan? Apakah ada yang belum jelas? Oke, alhamdulillah jelas semua ya. Oke, untuk kesimpulan di pertemuan kali ini, institusi sosial itu merupakan seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan dan kebutuhan sosial tertentu, di mananya di dalamnya ada fungsi, ciri, tipe, jenis, dan unsurnya masing-masing. Kemudian ada persamaan etnik di Indonesia, pertama ada religi, organisasi kemasyarakatan, kemudian pengetahuan bahasa kesenian, mata pencarian, teknologi, peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga perbedaan dari macam-macam keanekaragaman etnik budaya di Indonesia. Oke, Ibu ada oleh-oleh untuk kalian, tugas ya. Nanti setiap anak menjelaskan perbedaan ini ya, etnik di Indonesia selain dari suku Jawa dan Ambon yang udah Ibu jelaskan. Nanti antara satu anak dengan anak lain jangan ada yang sama. Dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nanti untuk tugasnya kalian catat di buku tulis. Untuk gambar suku nanti kalian print out dan tempel di buku tulis. Seperti itu ya. Sudah jelas ya untuk tugasnya ya. Ada kata motivasi di akhir pembelajaran kita. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu. Akan tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Sudah dipahami semua ya? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.